Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama, untuk kita boleh bersama belajar kembali mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memimpin kita, menyertai kita, sehingga kita boleh memahami maksud Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama, kami boleh bersatu hati untuk kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu melalui setiap pujian dan penyembahan kami, melalui setiap berkat persembahan yang boleh kami berikan, melalui setiap doa-doa kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh semakin mengerti, kami semakin memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Setiap jemaat yang boleh mendengarkan, biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Mari kita akan buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, Hakim-Hakim pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Berbahagialah bagi kita sekalian yang boleh membaca, mendengar setiap kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita boleh semakin memahami, kita boleh semakin mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini merupakan kitab yang jarang sekali dibuka, jarang sekali disampaikan, tetapi pagi hari saya rindu untuk kita boleh belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Beberapa pekan terakhir ini kita sudah belajar bagaimana kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat tema besar kita di sepanjang tahun 2021 ini menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Saudara, untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, artinya kita perlu mengenal dulu Tuhan kita. Kita perlu lebih dekat dengan Tuhan kita. Tanpa kenal dekat, tanpa hidup akrab, karib, intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu Tuhan kita itu seperti apa, sikap-sikap Tuhan kita itu seperti apa. Bahkan rasa percaya yang boleh ada dalam kehidupan kita pun, tanpa kita mengenal Tuhan lebih lagi, saya yakin dan percaya kata percaya itu hanya sekedar rutinitas dalam hidup kita, hanya sekedar
eh, kewajiban dalam hidup kita. Tetapi pagi hari saya rindu untuk kita boleh belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Apa sih yang dapat kita ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-16 khususnya? Bapak Saudara, dalam ayat ini secara khusus berbicara mengisahkan bagaimana ketika Allah memanggil Gideon untuk dipakai sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari cengkraman orang-orang Midian. Tapi nilai penting yang perlu kita pahami pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana respon seorang Gideon. Bagaimana kita boleh belajar dari respon seorang Gideon. Apa yang dapat kita ambil. Bapak Saudara, saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, percaya, hidupi, dan tangkap rencana Tuhan. Bapak Saudara, rasa percaya, menghidupi rasa percaya, dan menangkap rencana Tuhan, itu yang harus ada dalam hidup kita. Tugas, tanggung jawab kita bukan hanya beribadah hari Minggu dan hari-hari yang lainnya saja, enggak. Tapi bagaimana kita menghidupi mentalitas rasa percaya dalam hidup kita. Bagaimana kita menangkap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa menangkap rencana Tuhan, tanpa menghidupi rasa percaya, kita tidak akan mampu berjalan dengan Tuhan. Tanpa berjalan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa sampai pada keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Saudara, sama seperti ketika Tuhan memanggil Gideon, perhatikan ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ada kalimat pernyataan di akhir, bukankah aku mengutus engkau? Bapak Saudara, sesungguhnya ketika kita mengaku diri sebagai orang yang percaya, hidup bergaul erat dengan Tuhan, kita sudah tahu tentunya ketika kalimat seperti ini disampaikan artinya apa? Jangan pernah meragukan Tuhan. Bapak Saudara, kehidupan kita saat ini, kita tinggal di zaman modern. Tidak sama seperti zaman masa perjanjian lama, zamannya Gideon dan nabi-nabi yang lainnya. Seandainya kita tinggal di zaman Gideon, zaman ketika Allah berfirman langsung, Bapak Saudara, bukankah aku mengutus engkau? Ketika Bapak Ibu Saudara kira-kira menjadi Gideon, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Bapak Saudara? Ini Tuhan yang luar biasa loh yang ngomong seperti ini. Apakah Bapak Ibu Saudara akan percaya, menghidupi rasa percaya Bapak Ibu Saudara, atau hanya sekedar percaya saja tapi tidak mau melakukan, atau respon yang lainnya? Bapak Ibu Saudara, pagi hari kita mau belajar dari respon seorang Gideon. Dari situ nanti kita akan mampu belajar respon seperti apa yang harus ada dalam kehidupan kita, menyikapi segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kisah Gideon yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup seorang yang awalnya merasa dirinya tidak layak atas panggilan itu. Secara garis besar, ini menjadi respon seorang Gideon. Awalnya merasa dirinya tidak layak atas panggilan itu. Melihat apa yang terjadi di masa lalunya. Diceritakan pada waktu itu orang-orang Israel itu hidupnya penuh dengan tekanan. Bangsa Israel itu hidup penuh kesengsaraan di bawah kekuasaan orang-orang Midian. Mereka ada di bawah cengkraman orang-orang Midian. Ketika mereka merasa hidup dalam tekanan, hidup dalam kesengsaraan, seperti biasanya yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka yang tidak pernah belajar dari pengalaman hidup mereka, mengulangi dan mengulangi lagi, makanya mereka dikatakan bangsa yang tegar tengkuknya. Apa yang dilakukan orang-orang Israel ketika mereka terhimpit dalam situasi yang demikian? Orang-orang Israel pun mereka datang kembali berseru-seru kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Allah kita Allah yang maha kasih. Allah yang tidak akan tinggal diam atas kesengsaraan yang dialami oleh umatnya. Pada waktu itu Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi penyelamat atas mereka. Dipanggillah Gideon sebagai alat kepanjangan Tuhan. Nah, kira-kira apa respon seorang Gideon? Siapa sih Gideon itu? Kenapa kok Tuhan sampai pilih Gideon? Apakah tidak ada orang-orang yang lain? Kenapa kok Gideon? Bapak Ibu Saudara, Gideon ini digambarkan sebagai seorang petani biasa. Orang yang hidupnya selalu ada dalam ketakutan. Loh Pak, seorang petani biasa, seorang yang hidupnya selalu ada dalam ketakutan. Lah, kenapa Tuhan pakai orang yang seperti itu untuk melepaskan bangsa Israel? Kenapa tidak pakai orang-orang yang lebih baik daripada seorang Gideon?
Saudara, ini loh yang seringkali mungkin juga terlintas dalam pikiran kita. Kita harus ingat bahwa Allah kita itu Allah yang paling tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, ketika Allah memanggil Gideon untuk membebaskan umat Israel dari bangsa Midian, reaksi pertama Gideon sama seperti kebanyakan orang, saudara. Mengecilkan dirinya sendiri, merasa rendah diri. Apakah aku mampu, Tuhan? Sopo toh aku kok aku dipakai Tuhan? Aku ini hanya seorang petani biasa, bahkan aku orang yang paling muda di sukuku. Anggapan-anggapan seperti ini yang mulai muncul dalam benak dan pikirannya, yang pada akhirnya mengecilkan dirinya. Kalau bahasanya anak sekarang, merasa insecure dengan dirinya sendiri. Apa aku mampu sih? Sopo toh aku? Nah, seperti itu, Bapak Saudara. Bapak Saudara, Gideon ini dia mempunyai konsep cara pandang yang salah tentang dirinya. Gambaran seorang Gideon ini adalah seorang yang punya konsep cara pandang yang salah akan dirinya, Bapak Saudara. Sekian lama bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian, pada akhirnya membuatnya mengalami kehilangan kepercayaan diri dan gambar diri yang salah. Sesungguhnya bukan salahnya sendiri, bukan salah seorang Gideon, tetapi seringkali situasi yang membuat pada akhirnya Gideon merasa rendah diri. Kesengsaraan sekian tahun, sekian waktu yang begitu panjang yang dialami oleh Israel ketika ditindas oleh bangsa Midian, dan pada akhirnya membuat Gideon kehilangan kepercayaan diri dan gambar diri yang salah. Bukan hanya Gideon, tapi sebagian besar orang-orang Israel pada waktu itu mengalami hal yang serupa, mengalami hal yang sama. Tapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, memanggilnya sebagai pahlawan yang gagah berani, ia menampakkannya kepada Gideon pada waktu itu. Bagaimana respon Gideon? Nggak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Malaikat Tuhan sendiri loh yang menampakkan diri kepadanya. Masa-masa perjanjian lama itu menurut saya masa-masa yang bisa dibilang menakjubkan, tapi mungkin juga bisa dibilang menakutkan. Karena kita bisa melihat bagaimana Allah berfirman secara langsung, sama seperti ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, Abraham, Elia, dengan caranya sendiri, bahkan lewat perantara yang lain, perantara nabinya, menunjukkan dirinya kepada Yakub melalui malaikatnya. Nah, begitu pula Gideon, saudara. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, bahkan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, apa respon Gideon? Gideon menampiknya, saudara. Ini saya bilang ini luar biasa loh. Malaikat Tuhan yang berbicara, tapi seorang Gideon menampiknya. Kenapa kok dia menampiknya? Karena Gideon merasa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Pahlawan yang gagah berani. Itu bukan gambar diriku, tapi itu menurut dirinya sendiri. Apalagi untuk menyelamatkan bangsanya. Aku ini hanya seorang petani. Aku seorang yang penakut. Aku seorang yang gagal. Ini menjadi gambar diri seorang Gideon menurut cara pandangnya. Bagaimana mungkin dia mampu menyelamatkan bangsanya? Ia terpaku pada kelemahan dirinya. Lebih suka bersembunyi di balik situasinya yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alih-alih menghidupi perkataan firman Tuhan yang memanggilnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Perhatikan ayat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh seorang Gideon? Gideon memilih untuk tetap mempercayai kelemahan dan keterbatasannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali itu pula terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita punya kemampuan yang lebih daripada apa yang kita sadari. Tapi seringkali kita terlalu insecure, kita terlalu merasa rendah diri. Apa aku mampu, apa aku bisa? Seringkali kita terpaku dengan masa lalu kita, dengan segala apa yang ada di belakang kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika Tuhan memanggil Gideon. Bahkan Tuhan pakai malaikatnya untuk menampakkan dirinya kepada Gideon. Sesungguhnya kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan sendiri yang memanggil, artinya Tuhan tahu yang terbaik. Tapi seringkali apa? Banyak orang sama seperti Gideon. Apa aku bisa? Apa aku mampu? Seringkali kita sendiri yang merasa kecil, kita sendiri yang merasa rendah diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Gideon ini menjadi gambaran yang jelas dalam kehidupan orang-orang percaya masa kini, saudara. Betapa sering dalam hidup orang-orang percaya saat ini mereka berlindung di balik berbagai kondisi seperti itu. Berbagai kondisi yang dialami dalam kehidupannya.
Entahkah itu berlindung di balik situasi yang terjadi, atau mungkin bisa juga berlindung di balik kelemahan, keterbatasan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita terus kita hidupi dengan situasi yang demikian, merasa tidak pede atau tidak percaya diri, hal ini pada akhirnya apa? Akan berimbas pada hidup yang insecure. Nah, tadi bahasanya anak-anak masa kini, insecure, tidak memiliki rasa aman yang benar, merasa rendah diri, merasa lebih kecil daripada yang lain. Hidup yang seperti ini hidup yang tidak sehat, lah, saudara. Dampaknya pun berimbas bukan hanya pada kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang memiliki sikap seperti Gideon dan orang-orang di luar sana yang insecure terhadap dirinya sendiri ini, orang-orang tersebut akan sulit untuk dapat melakukan hal yang besar. Karena apa? Selalu memandang dirinya terlalu kecil, lebih kecil daripada orang-orang lain. Ketika diberi kepercayaan, apa aku bisa, apa aku mampu. Bapak Saudara ingat ya, orang yang selalu menganggap dirinya kecil, dia tidak akan mampu melakukan apapun dalam hidupnya. Makanya dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa dalam kehidupan itu 3 hal yang harus ada dalam hidup kita itu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Saya pernah sampaikan bahwa orang yang paling miskin di dunia ini bukan orang yang tidak punya harta benda sama sekali, Bapak Saudara. Tapi orang yang tidak punya pengharapan dalam dirinya. Bapak Saudara, orang yang insecure ini gambaran orang yang tidak punya pengharapan dalam dirinya. Karena apa? Merasa rendah diri. Belum melakukan saja sudah kalah. Belum berperang saja sudah menyerah. Lah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu menganggap dirinya kecil ini, saya katakan, ya tidak akan mungkin mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena apa? Tidak mau mencoba untuk melangkah. Ya, saudara, saya sering sampaikan bahwa segala sesuatu dalam mengikut Tuhan itu bukan perkara bisa tidak bisa, tapi mau atau tidak kita melakukannya untuk Tuhan, mau atau tidak kita mencoba untuk Tuhan. Patri itu dalam hidup kita. Jadikan itu prinsip dalam kehidupan kita. Yakinlah dan percaya ketika kita memiliki prinsip yang benar atas kehidupan pelayanan kita, mau melakukan untuk Tuhan, seberapapun susah, seberapapun angele, Bapak Saudara. Kalau bahasa Inggrisnya kan angele, seperti itu. Yakinlah dan percaya ketika kita mau melakukan untuk Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah menganggap diri kecil, jangan pernah menganggap diri kita lemah. Tuhan itu yang paling tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hal-hal yang seperti ini pada akhirnya melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Merasa diri rendah. Bahkan dalam kehidupan pelayanan kita, jangan pernah merasa diri kecil. Bapak Saudara, melayani Tuhan itu tidak harus di atas mimbar. Jangan pernah berkecil hati ketika kita tidak punya talenta secara khusus. Oh, aku tidak bisa main musik, aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa menyampaikan firman, aku bisanya hanya duduk diam di gereja. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara duduk diam, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memahami kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memasukkan setiap merekam itu dalam relung hati Bapak Ibu Saudara dengan sungguh, dan mampu mempraktekkan itu di dalam karunia kasih yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara, itu saya katakan itu karunia. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, merasa kecil diri, merasa insecure dalam diri kita, karena Tuhan tahu porsi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang menjadi salah satu penyebab kenapa kok pekerjaan besar kerajaan surga kadang terlalu lambat terselesaikan. Contoh dalam pelayanan dan lain sebagainya, pemberitaan Injil dan sebagainya. Apa yang menyebabkan? Kenapa kok kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 70-an, 80% populasi dunia itu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat data worldwide yang terbaru, tidak lebih dari 60%, Saudara. Ini penurunan yang sangat drastis. Kenapa? Karena pandangan-pandangan yang keliru seperti ini loh. Apa aku mampu? Apa aku bisa? Ada orang yang lebih mampu daripada aku. Ini bukan tugasku. Karena kan sikap-sikap yang salah seperti ini loh. Merendah secara salah. Merendah secara salah dari orang-orang percaya itu sendiri, pada akhirnya membuat mereka
jatuh daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus merendahkan diri di tempat yang tepat. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 7, firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Ada di waktu dan tempat yang tepat, saudara. Bukan menurut kita, tapi bagaimana kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Rendah hati itu memang harus ada dalam hidup kita, tapi jangan pernah merendahkan diri kita di tempat yang salah. Saudara, kita sering berpikir bahwa biarlah orang lain melakukan hal-hal itu dan bukan tanggung jawabku. Itu bukan urusanku kok. Itu urusannya orang-orang itu untuk berbuat sesuatu. Masih banyak orang lain yang lebih layak daripada aku. Prinsip-prinsip seperti ini loh yang salah. Sepertinya merendahkan hati, sepertinya merendahkan diri biar yang lain dulu. Tapi sesungguhnya kalau seperti ini terus dipatri dalam kehidupan kita, maka mentalitas kita ini loh yang akan semakin down, saudara. Saudara, secara tidak langsung kita mensugesti diri kita untuk tidak mampu, untuk tidak bisa. Ingat, sekali lagi saya katakan, dalam hal melayani Tuhan, apapun itu, bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak kita melakukan untuk Tuhan. Mau atau tidak kita belajar untuk mencoba. Nah, saudara, kita perlu merendahkan diri kita, tapi harus di waktu dan tempat yang tepat, di tangan Tuhan yang kuat. Nah, buang pikiran-pikiran yang salah, buang pikiran-pikiran yang tidak benar. Oh, ada orang yang lebih bisa daripada aku, kenapa harus aku? Kalau ada yang lain, kalau ada yang bisa, kalau ada yang lebih bisa, kenapa harus aku? Tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita buang. Bapak saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya rindu untuk kita boleh belajar, mengingat-ingat kembali pesan-pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Bagaimana kita harus mengenal Tuhan. Sehingga dari mengenal Tuhan lebih dalam itu kita akan mampu memupuk rasa percaya kita. Percaya, hidupi, dan tangkap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan lagi-lagi menekankan pentingnya orang percaya mengenal siapa jati dirinya dengan benar. Bukan hanya sekadar aku tahu aku orang Kristen, enggak. Tapi di dalam kekristenan yang sejati itu apa yang harus kita lakukan, dan sudahkah kita melakukan apa yang benar menurut Tuhan? Dan untuk tujuan apa kita diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, orang percaya sebetulnya telah didesain Tuhan, dipersiapkan untuk melakukan satu pekerjaan Tuhan yang besar. Tujuan kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kita ini disebut rekan sekerjanya Tuhan. Namun pada akhirnya apa? Berbagai keadaan dan peristiwa telah merubah jati diri perilaku seseorang tersebut. Karena apa? Merendahkan diri secara salah tadi loh, di tempat yang salah. Sehingga mempercayai diri hanya bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, seringkali orang-orang percaya hanya sekadar membungkus dirinya seolah-olah terlihat mampu. Ketoknya mampu, tapi sesungguhnya tidak mau untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita membangun terus manusia rohani kita hari lepas hari. Kalau Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani perlu berolahraga secara terus-menerus, kerohanian kita juga perlu dibangun. Ingat bagian firman Tuhan katakan kepada kita, latihan badani itu penting, tetapi kehidupan ibadah kita itu lebih penting. Mari kita bangun kepercayaan diri kita. Karena apa? Tuhan memandang kita begitu berharga. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu diciptakan begitu berharga. Jangan pernah ragu meraih kesempatan yang Tuhan sediakan dan berserah kepada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Di mata Tuhan semuanya sama. Yang membedakan adalah letak hati kita. Sudahkah kita memiliki mentalitas yang benar atas rasa percaya kita? Nah, saudara, melalui pesan Tuhan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Bagian firman Tuhan katakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan dengan benar terlebih dahulu. Sepanjang pengiringan kita,
Sejak kita percaya menyerahkan diri kita kepada Tuhan sampai saat ini, sudahkah kita menyadari pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu Saudara benar-benar ngerti maksudnya Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Nah, Saudara, mari melalui kisah Gideon ini kita belajar memahami bahwa pentingnya memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkehendak, kita boleh memahami ini loh kehendaknya Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Gideon pada waktu itu. Tanpa berlama-lama mempedulikan keluh kesah Gideon yang sedang mempersalahkan berbagai keadaan yang sedang menimpa bangsa dan dirinya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan melalui malaikatnya langsung menegaskan tujuan Tuhan yang harus dikerjakan oleh Gideon. Tuhan langsung menyatakan bahwa Gideon harus melakukan kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan Israel dari cengkraman orang Midian. Karena apa? Tuhan katakan sekali lagi, karena pada Gideon sesungguhnya telah ada kekuatan yang tidak disadarinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh setiap kegerakan yang Tuhan mau percayakan kepada umatnya dari zaman ke zaman, dari zaman purbakala, dari zaman perjanjian lama sampai masa kini, sesungguhnya ada dua hal yang mendasari. Yang pertama adalah visi apa yang harus dicapai, visi apa yang harus dicapai umatnya. Dan yang kedua adalah apa? Pribadi yang ditetapkan Tuhan sebagai pemimpinnya akan bawa umat untuk mencapai visi Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan sejak masa perjanjian lama. Ada Abraham, ada Musa, ada Elia, ada Elisa, ada Yesaya, ada nabi-nabi yang lainnya. Ada berbagai orang-orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dua hal ini loh yang senantiasa mengiring panggilan Tuhan. Visi yang harus dicapai dan pribadi yang ditetapkan Tuhan. Kenapa dua hal ini harus menjadi tanda setiap kegerakan Tuhan? Artinya apa? Karena Tuhan yang paling tahu setiap keberadaannya. Ketika Tuhan punya visi yang harus ditetapkan kepada pribadi yang harus diutusnya, berarti Tuhan tahu bahwa pribadi yang diutusnya ini mampu untuk melakukannya. Makanya kita penting memiliki hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan dengan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara bergaul erat dengan Tuhan, hidup mengenal Tuhan lebih lagi, saya yakin dan percaya kita akan mampu menangkap visinya Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun perintahnya Tuhan, apapun yang Tuhan mau, terlepas itu berat, terlepas itu susah, terlepas itu kemungkinan mampu tidak kita lakukan, yakinlah dan percaya ketika itu Tuhan berfirman, Tuhan utus kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Milikilah mentalitas yang demikian. Sama seperti ketika Rasul Paulus diutus Tuhan. Walaupun dia dalam situasi yang tidak baik, dia ada di dalam penjara, ketika dia mendengar sesuatu yang tidak baik terjadi bagi orang-orang yang sudah dia injili, dia tidak tinggal diam, saudara. Dia melakukan segala sesuatu karena itu perintah Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Pahami visi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, visi ini merupakan tujuan atau target yang ditetapkan Tuhan untuk kita. Apa yang harus kita raih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dalam kitab perjanjian baru, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti gelanggang pertandingan. Kita itu seperti atlet. Bagaikan seorang atlet lari yang memiliki visi atau target yang jelas yang harus dicapai. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang atlet itu? Atlet tersebut akan mulai mengarahkan pandangannya dan mengarahkan segenap kemampuannya untuk berlari demi meraih target yang sudah ditetapkan. Targetnya bukan hanya mengejar orang di depannya, tetapi targetnya adalah garis akhir finishnya. Ada usaha yang harus diraih, ada usaha yang harus dia lakukan. Tapi saudara, orang yang memiliki visi tidak akan mudah untuk mengurangi atau menghentikan kecepatan larinya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki visi yang kuat akan mudah mengendorkan kecepatannya, bahkan menghentikan langkahnya, kapanpun, dimanapun ia ingin menghentikannya. Saudara, visi itu berbicara tujuan, sama seperti atlet lari. Tujuannya bukan hanya untuk menang atas orang di depannya, tetapi untuk mencapai garis akhir, finishnya. Tapi orang yang tidak punya visi, orang yang tidak punya tujuan, ketika dia masuk di dalam gelanggang pertandingan, dia hanya sekedar berlari, saudara. Lek capek ya berhenti, tanpa memikirkan visi dan tujuan akhirnya. Saudara, mari kita lihat keberadaan diri kita.
Ada di posisi mana kita? Apakah kita orang-orang yang memahami visi yang Tuhan beri, sehingga kita mampu melihat tujuan akhir apa yang ada dalam hidup kita, dan mencoba untuk meraih tujuan akhir itu dengan segala daya upaya? Atau kita menjadi pribadi yang tidak mementingkan visinya Tuhan, pokoknya aku hidup, makan tidur, bekerja, makan tidur, bekerja, nek capek ya istirahat, nek pengen ning gereja, nek ndak pengen ya ora ning gereja, apa nek saiki ibadah iso online, tak ning omah ae ndelok online? Ataukah kita menjadi pribadi yang demikian? Saudara, kita perlu menjadi pribadi yang mendengar suara Tuhan, supaya kita mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun tantangan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan memahami bahwa segala sesuatunya Tuhan sediakan indah tepat pada waktunya. Segala apapun yang Tuhan firmankan, berarti Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Amini itu, hidupi itu, saudara. Hidupi rasa percaya, tangkap rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, itu yang pertama. Kita harus memahami pentingnya milik hidup yang menangkap dengan sungguh-sungguh visi Tuhan dengan benar terlebih dahulu. Yang kedua, yang terakhir, ayat 16, perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah berbicara pentingnya membangun manusia rohani hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh semakin diyakinkan untuk percaya dan bergantung penuh dalam pimpinan Tuhan. Bapak Saudara, rasa percaya itu tidak hanya sekedar kita dapat sekali dalam kehidupan kita, enggak. Tapi ketika kita mendapat percaya, rasa percaya dalam hidup kita, kita perlu masukkan itu dalam kehidupan kita. Hidupi itu hari lepas hari dalam hidup kita. Makanya dikatakan melayani Tuhan, kehidupan kekristenan itu dinamis, bergerak terus, Bapak Saudara. Tidak hanya berhenti sekali ketika kita percaya aku sudah dibaptis, enggak. Bagian firman Tuhan ini saya rindu untuk juga boleh menguatkan kita setiap calon-calon baptisan. Supaya kita calon-calon terbaptis nantinya boleh sungguh-sungguh. Tujuan kita bukan hanya sekedar dapat piagam baptisan, enggak, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan, melayani Tuhan lebih lagi. Pentingnya membangun manusia rohani kita hari lepas hari, supaya kita boleh semakin diyakinkan, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 16 ini, perkataan Tuhan ini menyatakan betapa Tuhan serius dengan pilihannya atas Gideon. Tuhan tidak main-main ketika Tuhan pilih seseorang, Bapak Saudara, untuk melakukan tugas penyelamatannya. Begitu pula ketika Tuhan memilih Gideon untuk melakukan tugas penyelamatan bangsa Israel dari bangsa Midian. Di sini Tuhan berjanji untuk menyertai Gideon sampai ia memenangkannya. Saudara, ini berbeda sekali dengan respon Gideon. Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menyertai sampai akhirnya. Tetapi respon Gideon apa? Berbeda sekali. Respon Gideon yang sejak awal menggambarkan dirinya begitu kecil, merasa tidak layak, merasa tidak berdaya. Ia menyebut dirinya berasal dari suku terkecil, menjadi yang termuda di dalam kaum keluarganya. Dalam arti kata lain, Gideon mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Saudara, kalau kita perhatikan respon seorang Gideon, bukankah ini seringkali mirip dengan apa yang dilakukan tidak sedikit orang percaya hari-hari ini, saudara? Kalau ada yang lain, kenapa harus aku? Yang lain saja. Yang muda-muda saja. Yang ini loh, yang itu loh. Pokoknya jangan aku. Saudara, ternyata situasi seperti ini bukan hanya terjadi hari-hari ini saja, tetapi juga sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu, sejak zaman perjanjian lama. Nah, untuk itulah kita diingatkan, Pak Saudara, pentingnya kita membangun manusia rohani kita hari lepas hari dalam hidup kita. Melayani Tuhan itu tidak cukup sekali dua kali, tapi terus-menerus dalam hidup kita. Seringkali ini situasi yang dihadapi oleh Gideon ini mirip dengan apa yang dilakukan tidak sedikit orang percaya hari-hari ini. Ketika diberi pujian tentang kemampuannya, atau ketika diminta untuk melakukan tugas yang baru, secara otomatis mencari alasan untuk menolaknya. Pun sanesi mawon, yang lainnya saja. Bapak Ibu Saudara, reaksi Gideon ini sangat mirip dengan mereka yang sering merasa tidak memenuhi kriteria. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Menjadi cemas, kewalahan, merasa tidak siap untuk suatu kepercayaan. Saudara,
Tapi Tuhan terus menyampaikan pembelaannya. Mengapa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya? Ketika Gideon akhirnya menerima tugas tersebut, kita tahu bersama pada akhirnya dia menerima tugas itu. Tetapi ketika akhirnya dia menerima tugas tersebut, ia tetap butuh diyakinkan berulang kali dan berkelanjutan oleh Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Dan kita bisa tahu salah satu sifat Tuhan kita muncul di sini. Tuhan begitu sabar menuntunnya langkah demi langkah sampai Gideon bisa menyelesaikan seluruh rangkaian tugasnya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, seringkali itu juga terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menyadari, untuk itulah kita perlu memahami Tuhan kita. Seringkali Tuhan begitu sabar menuntun langkah demi langkah dalam hidup kita. Seringkali kita yang mengeyel sama Tuhan. Tuhan sudah perlihatkan segala sesuatunya dalam hidup kita, tapi seringkali keraguan-keraguan muncul dalam hidup kita. Apa aku bisa, apa aku mampu? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, yakinlah dan percaya Tuhan yang akan memampukan. Bukan soal bisa atau tidak bisa. Mau atau tidak, kita melakukannya untuk Tuhan. Patri dalam diri Bapak Ibu Saudara bahwa melayani Tuhan itu adalah berkat. Artinya, berkat itu tidak boleh ditolak, berkat itu harus diterima. Kalau Bapak Ibu Saudara masih diberi kepercayaan, artinya Tuhan masih memberi kepercayaan bagi Bapak Ibu Saudara. Itu berkat yang tiada taranya. Itu yang harus ada. Itu yang harus dihidupi dalam kehidupan kita. Makanya patri itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak berkat yang daripada Tuhan. Bukan hanya maunya berkat jasmani, tapi berkat rohani pun juga harus kita kerjakan. Melayani Tuhan itu adalah anugerah berkat yang tak terkira. Nah, Saudara, mari kita belajar dari kehidupan seorang Gideon. Perlunya kita meresponi dengan benar. Bahwa rasa percaya itu bukan hanya sekedar rasa percaya yang kita terima begitu saja, tapi itu perlu kita hidupi. Dalam menghidupi rasa percaya itu kita perlu menangkap rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Gideon ini kita diingatkan bahwa rasa percaya kita harus dibangun berdasarkan mentalitas untuk menghidupi rasa percaya kita kepada Tuhan. Tanpa memiliki mentalitas yang dibangun dengan benar, pada akhirnya kita akan hanya menjadi orang-orang Kristen rutinitas. Orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen yang hanya hari Minggu datang ke gereja tapi tanpa mengerti maksud dan tujuannya ke gereja. Kita perlu mengasah mentalitas kita. Membangun mentalitas percaya kita kepada Tuhan sehingga kita boleh menangkap rencana Tuhan. Yakinlah bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu tidak pernah salah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini ada di tempat ini, ada di gereja Tuhan di tempat ini, berarti Tuhan yang pilih Bapak Ibu Saudara. Bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menggiring Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Pahami itu. Yakinlah bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu tidak pernah salah. Yang seringkali salah adalah cara kita bereaksi, cara kita meresponi segala sesuatunya. Ingat bagian firman Tuhan hari Rabu yang lalu, bagaimana Daud meresponi segala apa yang ada dalam hidupnya. Mungkin secara manusiawi normal-normal saja seandainya dia bereaksi negatif atas segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa? Tidak. Rasa percaya itu dihidupi oleh Daud dalam kehidupannya. Pada akhirnya, sebesar apapun tantangan yang dialami, dia percaya Tuhan senantiasa ada dalam hidupnya. Tapi berbeda dengan kehidupan seorang Saul. Dia sama-sama orang yang dipilih. Walaupun dia dipilih orang-orang Israel pada waktu itu, tapi dia punya respon yang salah, Bapak Saudara. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, justru dia semakin hilang akal. Paranoid timbul dalam dirinya. Dia takut kehilangan kekuasaannya. Bukan belajar dari tantangan yang ada, tapi dia justru hancur karena setiap tantangan yang ada dalam hidupnya. Nah, untuk itulah saya sampaikan, Bapak Saudara. Seringkali yang salah itu bukan Tuhan, tapi seringkali adalah cara kita meresponi itu. Cara kita bereaksi. Hidupi rasa percaya bukan hanya sekadar aku percaya, tapi bagaimana kita membangun mentalitas percaya itu dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal, Bapak Saudara tidak cukup hanya membeli material, Bapak Saudara. Bapak Saudara tidak cukup beli material, sewa tukang, tidak. Tetapi Bapak Saudara perlu membangun itu dengan benar, mengukur segala sesuatunya dengan tepat. Sehingga bangunan itu boleh berdiri dengan kokoh, bangunan itu boleh berdiri dengan benar. Nah, saudara, kita sering merasa diri tidak layak. Merasa orang lainlah yang lebih layak. Mari kita belajar untuk tidak insecure. Merasa percaya diri atas segala apa yang Tuhan beri dalam hidup kita.
Melalui kisah Gideon ini kita boleh menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari penyertaannya. Bukan hanya Gideon, tapi Bapak Ibu Saudara dan saya. Gideon saja yang seringkali sudah berkali-kali menolak Tuhan. Tuhan tetap sabar nuntun dia, sampai dia akhirnya menyelesaikan segala rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Yakinlah dan percaya, seberat apapun tantangan yang ada dalam hidup kita, jangan pernah lari daripada Tuhan. Tetap datang pada Tuhan, asah rasa percaya kita, bangun mentalitas percaya kepada kita, dan tangkap rencana Tuhan. Yakin dan percaya, kita mampu melalui itu semua. Kita mampu melewati tahun demi tahun kita bersama dengan Tuhan. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga kita boleh dibangun atas mentalitas percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh menangkap firman Tuhan ini, kita boleh menangkap rencana Tuhan, dan menghidupi itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh kami bangun atas dasar iman percaya kami, sehingga menjadi adonan, menjadi bahan bangunan yang kokoh, sehingga mengkokohkan setiap bangunan keimanan kehidupan kami, sehingga kami boleh terus membangun mentalitas percaya kami kepada Engkau, sehingga terlepas dari apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan boleh menyertai kami. Sama seperti Engkau Tuhan, dengan sabar, dengan setia, menuntun Gideon untuk melaksanakan setiap amanat Tuhan, sehingga boleh rencana apapun yang boleh ada dalam hidupnya berhasil, begitu pula dalam hidup kami. Kami serahkan segala hidup kami serahkan segala apa yang boleh ada dalam hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami, dan kami boleh tiba di akhirnya menerima mahkota keselamatan yang daripada-Mu. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, biarlah berkat kasih sukacita yang daripada Tuhan boleh senantiasa ada turun atas setiap kami, setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini. Hanya dalam nama yang kudus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata,